Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda, tetap bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Rangkaian Hari Suci mungkin kita sudah bicarakan mulai sejak Saraswati, kemudian Pagerusi. Nah, besok itu akan dirayakan namanya Hari Suci Tumpak Landep. Rangkaian ini sudah kita bahas, yang Saraswati sudah, Pagerusi sudah, kemudian Tumpak Landepnya seperti apa. Nah, dalam konteks kekiniannya tentu. Dan tidak lain dengan Bapak Dr. Igusti Ketut Widan, akademisi dari Uni. Ya sudah cukup sering ya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ketemu lagi ya. Yes. Karena memang ini rangkaian ada suci tak terputus ya. Ritual nanti sampai landep, nanti ada lagi Tumpak Bubun dan Galungan, Kuningan, dan segala macam. Iya betul. Oke, kalau kita bicara tentang Tumpak Landep nih yang akan jatuh setiap Sabtu Kliwon, Wuku Landep. Gimana Ji sebenarnya pemaknaan? Oke. Suksemo. Seperti Pak Man sampaikan tadi, memang alur rangkaian aedan, dudonan, ritual bagi umat Hindu spesifik di Bali kan seakan tiada pernah berhenti ya. Tetapi yang kurang dipahami, didalami, dimengerti umat itu adalah rangkaian maknanya. Adakah satu ritual yang satu dengan seterusnya itu saling terangkai pemaknaannya? Nah, itu yang perlu kita ulas, bahas ya. Bila perlu sampai tuntas. Walaupun mungkin tidak puas. Jadi secara teologi kita dulu bicara. Selalu kita acu ke sana. Teologi, ya. Supaya tidak mengesankan ritual-ritual itu semacam praktek-praktek animis, praktek-praktek menurut bahasa tetangga kan kemusyrikan, keberhalaan. Maka cantelan teologi itu sangat penting sekali. Jadi ritual Tumpak Landep yang jatuh sanisara Kliwon Wuku Landep itu sejatinya adalah ritual, momen sakral, pemujaan, penghormatan kepada Sang Hyang Siwa, khususnya Siwa Pasupati sebagai dewa penguasa sarwa senjata. Bahkan nanti di Tumpak Uye penguasa sarwa binatang. Tapi tetap dengan label nama Siwa Pasupati. Itu secara teologi. Kemudian secara tradisi, landep itu kemudian dimaknai dan diaplikasikan sebagai sesuatu yang secara spesifik dihormati prinsip dasar landepnya. Apa itu prinsip dasar landep? Tajam, lanjing. Maka kemudian muncullah format penghormatan dengan mengupacarai sarwo benda-benda tajam seperti keris, tombak, pisau dan sebagainya. Sehingga beliau Sang Hyang Pasupati juga dipandang sebagai penguasa sarwa senjata selain binatang tadi. Nah, persoalannya secara filosofi ini yang belum sekali ditelusuri secara lebih mendalam. Kalau mengacu pada Lontar Sudarigamo, kan sudah disebutkan Tumpak Landep pinake landeping idep. Landeping idep menajamkan atau mempertajam pikiran. Ya. Dari pikiran itu melahirkan pemikiran. Pemikiran itu nanti berupa ide, gagasan, konsep, teori. Yang muaranya nanti pada tumbuh berkembangnya ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan ini muncul teknologi. Salah satu produknya adalah kendaraan bermotor. Nah, ini umat motornya ini yang kemudian diotonin tanpa melihat proses alur bagaimana produk motor itu dilahirkan. Oleh siapa? Oleh para pemikir, para ilmuwan, para penemu, peneliti. Nah, salah satu contohnya saya berani sebutkan, sejatinya secara filosofi, walaupun secara tradisional mengupacarai sarwa senjata yang tajam lanjing, tapi dalam konteks kekinian, analis saya menemukan bahwa Tumpak Landep sejatinya adalah saat atau momen penghormatan terhadap para ilmuwan. Karena menjadi pemikir-pemikir yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan produk teknologi. Siapakah ilmuwan itu? Antara lain
ya bisa guru, bisa dosen dalam hal ini. Momen penghargaan itu yang kita harus akui belum tersentuh ke sana. Sehingga umat itu terus terjebak pada urusan ritualistik, simbolik, ekspresif. Di balik makna dari simbol itu laksana kita gimana? Karena saya berani katakan bahwa tumpak landap itu selain secara tradisional mengupacara itu menghormati sarwa senjata, dalam konteks kekinian sejatinya adalah momen penghormatan terhadap para ilmuwan, diantaranya guru dan dosen. Bagaimana kita bisa memperlakukan sang pemikir-pemikir atau para ilmuwan ini? Itu, Paman. Ya, tapi persoalannya mungkin umat juga perlu diberikan pencerahan. Oke lah, kalau kita sepakat ini penghormatan terhadap ilmuwan gitu ya, pengetahuan, karena diturunkan dari Saraswati kemudian diperkuat dan segala macam. Bentuknya seperti apa sebenarnya kalau kita boleh real mengatakan kita menghormati ilmuwan, oke, seperti apa? Iya. Nah ini, ketika kita bicara tentang penghormatan terhadap guru atau dosen atau para ilmuwan, sejatinya kita serangkaian dengan Saraswati dulu ya. Jadi Saraswati menurunkan ilmu, diperkuat imannya saat pagar besi, amalannya di tumpak landap itu kita pertajam pikirannya. Dan orang-orang yang berkecimpung menekuni disiplin keilmuan kan antara lain dosen atau guru, penemu, peneliti dan sebagainya. Karena itu dalam momen ritual tumpak landap, selain kita secara tradisi mengupacarai persenjataan misalnya, bagaimana kalau kita juga mencari, menemukan, melaksanakan momen baru? Bagaimana kita bisa menghormati seorang ilmuwan itu? Dalam konteks niti sastra yang bisa saya sebutkan dalam bab 2 sloka 13, perlakuan terhadap guru di sini secara jelas disebut itu kurang sekali. Dan efek konsekuensinya itu berisiko tinggi. Antara lain disebutkan haiwa aminda ring sang daridra ring sang duija daridra pataka tinemu. Jadi haiwa maninda ring duija daridra pataka tinemu. Jangan sekali-sekali mencela, dalam tanda kurungnya, tidak menghormati, tidak menghargai guru itu, termasuk dosen di dalamnya. Karena dengan mencela akan mencelakakan diri kita. Bahkan digambarkan di niti sastra itu seperti piring jatuh hancur di atas batu. Itu akibat. Ini yang perlu di konteks kekinian itu, biar kita tidak terjebak ritualistik yang sebenarnya secara kontekstual filosofis tidak nyambung. Katakanlah ngotonin motor, ya, motor, mobil, komputer komputer dan perangkat-perangkat yang berbahan logam lainnya. Jadi kita kembalikan ke makna asalinya, makna sejatinya. Persoalannya kan ini sesuatu yang baru kita sampaikan di sini. Apakah umat bisa menerima? Itu persoalan. Karena sudah kadung euforia dengan mantan-mantan sejenis motor atau mobil kayak gitu. Ya, ini hal yang baru ya. Kalau memang kita harus akui bagaimana kemudian jika sudah menyampaikan tentang turunnya dari pengetahuan, kemudian imannya lebih kuat, diimplementasikan ilmu pengetahuan dengan mempertajam pikiran. Bagi orang sains, ilmuwan yang kemudian menemukan berkakas, termasuk juga keris dulu juga mungkin hasil penemuan juga itu. Sebuah kreasi imajinasi yang terangkai dengan emosi religi, keagamaan. Tidak lepas, kan keris itu kan bukan sekadar benda biasa menurut pandangan kita. Ada daya magi, ada daya religi, bahkan ada daya mistik di situ. Itu para penemu. Nah, kita dibalik kan kita mengenal dengan Soroh Pandey gitu ya. Nah, itu kan termasuk kelompok penemu, ilmuwan dalam urusan olah persenjataan, dalam ilmu metalurginya. Sejauh mana kita menghargai? Ini yang kurang, sehingga kita seakan sudah selesai kalau kita hanya ngurusin ritual dengan upakara bebantennya. Tapi sekarang kita menemukan relevansinya aja ya. Kalau kita ngomong upacarai motor, mobil, komputer itu ya. Relevansinya di sini produk hasil penemu. Hasil penemu, pengetahuan. Motornya itu ya. Orang ilmuwan yang mengetahui. Gitu. Apakah ini juga menjadi momentum kita untuk lebih menghargai sains, pengetahuan gitu ya? Ketimbang hal-hal yang magis gitu ya. Yang susah dibuktikan. Ya, memang kalau kita mengacu pada pandangan Robert Stone Smith,
memang pola pikir kita umumnya masih pertama itu pasti tataran magic ya, magis. Habis itu baru teologis, setelah itu baru empiris gitu, positifis gitu. Nah, alur ini sekarang di konteks kekinian bolehlah kita tetap ikuti alur itu, tapi dikolaborasikan. Artinya apa? Dalam kita beraktivitas luar jangan terjebak, terkungkung dengan mempersempit urusan ibadah keagamaan sebatas ritualistik saja. Jadi ibadah keagamaan kan bukan sebatas ritual, ada ibadah sosial, ada ibadah intelektual. Nah, dalam konteks Tumpak Landep, ibadah intelektualnya gimana? Kita memberikan penghargaan kepada para ilmuwan, dalam contoh dosen guru. Bagaimana kita bisa memperlakukan? Karena terus terang saya di dunia pendidikan kan banyak juga yang belum menghargai jasa pengabdian sang guru atau sang dosen. Kita punya ajaran catur bakti, catur guru bakti. Salah satunya adalah bagaimana kita menghargai, tidak hanya secara moral, secara material, hak-haknya atas tanggung jawab, tugas dan kewajiban yang sudah dilaksanakan. Kan kita, mohon maaf ya Paman, kan kita tidak jarang mendengar ada guru atau dosen yang masih dihargai dalam hitungan ratusan ribu, di bawah UMR, paling tegah setara UMR gitu. Bayangkan UMR di Bali mungkin 3 jutaan gitu. Nah, bentuk penghargaan moral boleh, materialnya juga penting. Itu yang perlu kita sosialisasikan sekarang, sehingga lembaga-lembaga umat termasuk instansi pemerintah mengerti bahwa ternyata Tumpak Landep itu momen penting untuk kita menghargai bagaimana jasa para penemu, para ilmuwan, sehingga menghasilkan produk teknologi seperti motor yang kita bantan ini tuh. Kita bantanin motornya, tapi kita lupakan siapa penemunya. Itu. Oke, Ji, sebagai closing statement dari Ji Gusti Ketua Bidang, silakan. Apa yang penegasan kembali Ji ya tentang bagaimana kita memaknai Tumpak Landep ini dalam konteks kekinian. Ya, untuk umat kita setidaknya harus mulai melangkah, lebih meningkat lagi kesadaran kita tentang apa makna di balik ritual itu yang merupakan sesuatu yang bersifat simbolik tapi di dalamnya mengandung makna. Makna-makna ini udah perlu kita ulas, kita kupas, kita bahas, kita pertegas. Salah satunya Tumpak Landep. Sejatinya selain mengupacarai benda-benda tajam seperti sarwa senjata, itu sejatinya juga momentum kita menghargai para ilmuwan. Inilah kesempatan umat Hindu memiliki visi jauh ke depan tentang keilmuan kekinian, sehingga Hindu tidak terkesan lagi seperti agama yang dalam anggapan banyak pihak agama-agama yang tidak mendorong kemajuan. Dari dalam konteks ini Hindu justru mengangkat derajat umat Hindu untuk lebih memajukan dalam konteks keilmuan termasuk dengan penemuan-penemuannya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ji Gusti Ketua Bidana sudah memberikan kita pencerahan baru ya. Ini hal yang baru, mudah-mudahan ini menjadi hal yang penting untuk kita ingat, bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Tapi pentingnya adalah bagaimana kita menghargai sains, ilmu pengetahuan, tidak terkungkung menjadi agama yang termasuk penemu atau ilmuwan. Ya, ilmuwan ini yang paling penting juga untuk dihargai. Guru-guru kita, para guru-guru besar juga, ya semua yang harus kita hargai di dunia pendidikan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Satu tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.